Polres Batubara meringkus 2 orang pengedar narkoba jenis daun ganja kering. Puluhan warga protes pembongkaran portal jalan di Deli Serdang. Merangkai mozaik batu mulia menjadi lukisan bernilai tinggi. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menyajikan informasi menarik lainnya. Bersama saya Irwan Saragih. Pemirsa, inilah Sumut Hari Ini Malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, polisi sektor Labuhan Ruku Polres Batubara meringkus 2 orang pengedar narkoba jenis daun ganja kering. Namun dalam penangkapan tersebut, warga menghalangi polisi saat hendak membawa kedua tersangka. Beginilah video amatir rekaman warga saat polisi sektor Labuhan Ruku Polres Batubara hendak membawa 2 pengedar narkoba di Desa Bagandalam, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Pihak kepolisian pun sempat mendapat halangan dari warga saat hendak membawa kedua pengedar narkoba tersebut ke kantor polisi. Meski sempat mendapat penghalangan, akhirnya polisi berhasil membawa kedua pengedar narkoba, yakni SB dan rekannya S. Keduanya merupakan warga Bagandalam, Kecamatan Tanjung Tiram, Batubara. Tidak hanya mengamankan kedua pengedar narkoba tersebut, polisi juga mengamankan barang bukti narkoba setengah kilogram daun ganja kering siap edar. Penangkapan narkoba, pelakunya ada 2 orang, jenis daun ganja kering. Ditaksir kurang lebih setengah kilo Mas ya. Kita masih dalam pengembangan Pak, untuk siapa pemasoknya Pak. Oh, terus Pak, ada kendala nggak tadi saat penangkapan di lapangan Pak? Itu sudah menjadi tradisi di daerah Desa Bagandalam. Setiap kita melakukan upaya penangkapan, selalu saja masyarakat itu mendukung mereka dan untuk menghalang-halangi kita supaya pengungkapan kasus narkoba di sana tidak dilakukan begitu. Jadi kita selalu dihalangi dan banyak perlawanan masyarakat yang menghadang kita gitu Pak. Atas perbuatannya, kini kedua tersangka terancam undang-undang tentang narkotika dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, Polres Labuhan Batu, Sumatera Utara akhirnya menetapkan Imam Firmadi, anggota DPRD Labuhan Batu Selatan bersama 3 rekannya sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan sopir pribadi. Inilah rekaman video amatir saat petugas dari Polres Labuhan Batu akan menjemput paksa Imam Firmadi. Namun selain mendapat penghadangan oleh sejumlah warga, tersangka juga tidak berada di tempat tinggalnya. Polisi belum menahan tersangka, namun Imam Firmadi dan ketiga temannya diminta segera menyerahkan diri. Terkait kasus ini, polisi telah melakukan gelar perkara serta menyita beberapa barang bukti berupa gancu dan tang yang digunakan para tersangka untuk menjepit telinga dan mencabut paksa kuku korban, Muhammad Jeffriono, sopir pribadi tersangka. Ya, jadi sampai saat ini status tersangka, status terlapor sudah ditingkatkan menjadi tersangka. Tersangka ada 4 orang. Kemudian kita Polres pada hal ini, Polres Labuhan Batu tetap kooperatif meminta kehadiran para terlapor untuk ditindaklanjutin sesuai proses hukum yang berlaku. Pak, sudah diberlakukan penahanan atau belum? Belum. Dalam hal ini polisi tetap melakukan tindakan persuasif. Ya, kemarin dilakukan upaya paksa, namun yang bersangkutan tidak ada di tempat. Sebelumnya, anggota DPRD Labuhan Batu Selatan Imam Firmadi dilaporkan ke polisi pada awal Juli 2020 lalu oleh sopir pribadinya. Korban mengaku disiksa di 3 lokasi setelah dijemput dari rumahnya. Selain mencabut paksa kuku jari kaki, telinga korban juga dijepit menggunakan tang. Korban kemudian diselamatkan warga setelah berteriak minta tolong. Akibat penganiayaan ini,
Korban sempat kritis dan dirawat selama 8 hari di rumah sakit. Daniel Pekwali melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, 15 hektar tanaman padi sawah milik warga di 13 kecamatan di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara terserang hama wereng batang coklat. 4,2 hektar mengalami gagal panen. Serangan hama wereng batang coklat tersebut terparah berada di 3 kecamatan. Di antaranya di Kecamatan Pantai Cermin, Kecamatan Teluk Mengkudu, serta di Kecamatan Sungai Rampa. 4,2 hektar mengalami fuso atau gagal panen. Agar serangan hama wereng batang coklat tersebut tidak meluas, Dinas Pertanian menyemprotkan secara massal insektisida untuk membasmi hama wereng batang coklat tersebut. Yang dilaksanakan pada Kamis 6 Agustus 2020 di Desa Silau Rakyat, Kecamatan Sungai Rampa, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Sebelum penyemprotan massal tersebut dilaksanakan, Koordinator Pengamat Hama Penyakit dan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Provinsi Sumatera Utara Sangkot Siregar bersama Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai Radianto Panjis memberikan pengarahan kepada para petani tata cara penyemprotan hama wereng secara tepat. Penyemprotan hama wereng batang coklat ini tidak seperti penyemprotan hama padi lainnya, dengan penyemprotan yang dilakukan di bagian permukaan tanaman padi. Penyemprotan untuk hama wereng batang coklat ini dilakukan di bagian bawah batang padi, karena hama wereng tersebut berada di bagian bawah batang, sehingga bagian nozzle semprotan tersebut harus diarahkan ke bagian pangkal padi. Tiga 13 kecamatan yang sudah terserang, yaitu Kecamatan Rampah, kemudian Sebamban, terus kemudian Tebing Tinggi, kemudian Tanjung Beringin, Teluk Mengkudu, Pantai Cermin, Perbaungan, Dolok Masihul, dan Serbajadi. Ini kami sudah melakukan pengendalian hampir 2-3 hari sekali. Dan kami sudah siapkan bantuan dari Dinas Pertanian Serdang Bedagai sendiri. Kami sudah habis hampir 1 ton lebih, dan kami sedang belanja lagi. Kami sudah menipis stok kita. Alhamdulillah ini bantuan dari provinsi sangat luar biasa. Provinsi terus terang aja sampai pada saat kita gerakan massal di Pegajahan, langsung Kadis Pertanian Provinsi juga turun. Dinas Pertanian mengimbau kepada para petani untuk mewaspadai serangan hama wereng batang coklat meski usai tanam padi 85 hari. Petani diimbau untuk tetap melakukan penyemprotan agar tanaman padi tidak diserang hama wereng batang coklat. Mulai bulan Juni 2020, Dinas Pertanian setiap minggu melakukan penyemprotan bergilir di berbagai kecamatan yang tanaman padinya mulai diserang hama wereng. Abdul Malik melaporkan untuk Evarina TV. Semut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, mendapat surat dari Kepala Desa untuk membongkar portal jalan yang dibangun warga. Puluhan warga Dusun 4, Kecamatan Sunggal mendatangi kantor Kepala Desa. Adu mulut antara warga dengan petugas pun tak terhindarkan. Hampir 50 orang merupakan warga Jalan Kelapa II, Dusun 4, Desa Tanjung Gusta, mendatangi kantor Kepala Desa di kawasan Jalan Impres, Dusun 2 Timur, Desa Tanjung Gusta, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Pembangunan portal ini dibuat sebagai bentuk keras mengurangi aktivitas kendaraan berat yang melintas milik salah satu pabrik yang berdiri di tengah pemukiman penduduk. Kedatangan warga yang sempat diwarnai adu mulut dengan petugas kantor desa ini menuntut agar portal yang dibangun warga secara swadaya tidak boleh dibongkar. Beruntung petugas kepolisian dibantu TNI dapat menenangkan warga yang tersulut emosi dengan keberadaan pabrik pembuatan roti yang tidak memiliki pelang perusahaan, seperti di Kecamatan Sunggal dan Helvetia.
yang berdiri di tengah pemukiman padat penduduk tanpa menghiraukan masyarakat. Salah satu warga mengatakan, sebelumnya pembangunan portal jalan sempat disetujui oleh kantor desa. Namun setelah beberapa hari, warga mendapat surat untuk kembali dibongkar dengan alasan diperbaiki. Diduga pihak perusahaan tersebut keberatan dengan keberadaan portal yang berdiri. Diputuskan warga lah pemasangan portal. Nah, setelah dipasang keputusan pemasangan portal, diajukan ke kepala desa, disetujui oleh kepala desa. Setelah beberapa hari kemudian muncul surat untuk membongkar dan memperbaiki portal. Itu kan menjadi suatu pertanyaan bagi kami. Seperti ada keberpihakan kepada satu perusahaan yang berdiri Di Kota Madia? Di wilayah Kelapa II kan, tapi berdomisili Kota Madia Medan. Nah, seperti itunya kira-kira tuntutan kami di sini tetap portal dipasang. Dalam hal ini, Dinas Tenaga Kerja tidak mengawasi pabrik yang berdiri di tengah pemukiman penduduk. Tanpa ada pelang perusahaan, mengakibatkan petugas lain rumit dalam pendataan jika terjadinya bencana. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Setelah sempat ditunda selama beberapa bulan, pelaksanaan Musabakoh Tilawatil Quran ke-37 tingkat Provinsi Sumatera Utara tetap akan digelar di tengah pandemi COVID-19. MTQ ke-37 tingkat Provinsi Sumatera Utara akan digelar pada tanggal 5 hingga 11 September 2020 mendatang, bertempat di Lapangan Merdeka, Kota Tebing Tinggi. Semula MTQ akan digelar pada tanggal 1 hingga 9 April 2020, namun kegiatan ini mengalami penundaan karena pandemi COVID-19. Wali Kota Tebing Tinggi Umar Junaidi Hasibuan mengatakan, MTQ tingkat Provinsi Sumatera Utara ini digelar untuk menyongsong MTQ tingkat nasional yang akan diadakan pada November 2020 di Sumatera Barat. Nantinya pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Sumatera Utara akan tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Seluruh peserta maupun dewan juri wajib memiliki surat keterangan sehat dan telah menjalani rapid test. Selain itu, jumlah pengunjung juga akan dibatasi. MTQ alhamdulillah insya Allah akan kita adakan tanggal 5 sampai 11 September. Kami sampaikan bahwa MTQ ini adalah dilakukan untuk menyongsong MTQ nasional yang akan diadakan Sumatera Barat pada bulan November. Oleh karena itu MTQ provinsi ini adalah seleksi awal untuk peserta ke MTQ nasional. Kita adakan tetap dengan menggunakan protokol kesehatan. Semua peserta kontingen kafilah yang ada, baik dari kabupaten kota maupun dari kafilah khusus, itu sudah dilengkapi dengan surat kesehatan, didampingi tim kesehatan dari daerahnya masing-masing, menggunakan rapid test termasuk dewan hakimnya. Yang kedua adalah dalam pelaksanaannya menggunakan protokol kesehatan, menjaga jarak dengan terbatasnya pengunjung, juga kita menyiapkan thermal gun, masker, cuci tangan di tempat masing-masing. Itu kita lakukan dengan sebaik-baiknya. MTQ ke-37 tingkat Provinsi Sumatera Utara diperkirakan akan diikuti sekitar 1.500 peserta yang berasal dari 33 kabupaten kota dan 6 kafilah khusus tambahan. Alex Daringging melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Hampir 1.500 hektar lahan sawit milik masyarakat di 4 desa Kabupaten Asahan, Sumatera Utara rusak hingga mati terendam banjir yang meluap akibat pintu penahan air ditutup. Hampir 1.500 hektar lahan sawit milik masyarakat di 4 desa Kabupaten Asahan, Sumatera Utara rusak hingga mati terendam banjir yang meluap akibat pintu penahan air ditutup. 4 desa terdiri dari Desa Silomlom, Desa Anjung Ganjang,
Desa Simpang 4, dan Desa Teluk Dalam, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Ribuan hektar lahan sawit terendam banjir akibat ditutupnya tanggul penahan hampir 2 tahun lamanya. Dipastikan petani gagal panen. Dikatakan Biston Sidauro, pemilik sawit, menyebutkan bahwa akibat proyek tanggul penahan air dan penutupan pintu air di Desa Sukaraja menyebabkan lahan mereka menjadi rusak hingga masyarakat mengalami kerugian ratusan juta rupiah hingga miliaran rupiah. Ini mati gara-gara benteng ini. Ya kan, gara-gara benteng ini baru diperparah lagi, pintu air cuma 3 itu terus bolak-balik ditutup. Jadi sepanjang tahun mulai dari 2018 sampai 2020 ini terendam terus. Nggak ada waktunya dia bernapas. Ini salah satu contoh aja. Kita 4 desa, kalau digabungkan semua 1.500-an hektar. Mulai dari Desa Simpang 4, Silomlom, Anjung Ganjang, dan Teluk Dalam. Akibat apa itu, Bang? Ya, luapan Sungai Asahan. Sementara kita kan berupaya berulang kali menutup. Swadaya masyarakat. Cuman memang gara-gara benteng inilah yang salah, menahan air ini. Jadi nggak mampu sawit ini bertahan sepanjang tahun. Warga meminta pemerintah Kabupaten Asahan dan pemborong tanggul menahan banjir segera mengganti rugi. Wanda Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu, memasuki masa adaptasi kebiasaan baru, para pengrajin mulai menerapkan strategi untuk tetap bertahan di masa pandemi. Budi Santoso, seorang pengrajin batu mulia di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, memanfaatkan batu akik untuk membuat lukisan menggantikan cat minyak. Bila dilihat sekilas, lukisan-lukisan yang terpajang di dinding ini terlihat seperti lukisan cat minyak biasa. Namun jika dilihat lebih dekat, lukisan ini terbuat dari pecahan-pecahan batu mulia atau lebih dikenal dengan batu akik. Lukisan akik ini dibuat oleh Budi Santoso, pengrajin batu mulia dari Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang memiliki ide awal dalam membuat lukisan batu akik. Bermula dari meredupnya geliat industri batu akik di tahun 2015, Budi Santoso mencoba memanfaatkan bahan batu mulia yang melimpah di galerinya. Di rumah produksinya yang terletak di Jalan Raya Brosotwates, Kapenowon Lendah, Kulon Progo, Budi Santoso membuat sketsa lukisan yang nantinya akan dirangkai menggunakan pecahan-pecahan dari berbagai jenis batu mulia. Budi merekatkan pecahan batu akik dengan lem khusus membentuk pola lukisan. Satu lukisan mampu diselesaikan dalam waktu 1,5 bulan untuk ukuran kecil, sedangkan untuk ukuran besar membutuhkan waktu 3 bulan. Kesulitan yang ditemui saat proses merangkai mozaik batu mulia, yaitu menyesuaikan gradasi warna serta ukuran batu pada pola lukisan. Puasnya itu gini ya, jadi ternyata batu yang dulunya itu untuk akik aja itu ternyata juga bisa dilihat untuk hiasan di rumah itu. Wah, ini rasanya memang apalagi yang selama ini kayaknya akik itu aja, bikin akik aja biayanya mahal, kalau bikinkan lukisan kan nggak tahu ya. Jadi rasanya puasnya itu lebih tinggi karena bisa dibikin lukisan gitu loh. Biasanya kan lukisan terbuatnya dari tinta atau cat air. Nah, ini kita pakainya tuh batu-batu alam gitu. Dan dilihatnya tuh secara detail tuh, oh ternyata antara satu lukisan dengan lukisan lain tuh secara teksturnya pun beda, seperti itu. Ada yang menggunakan kayu yang sudah memfosil, atau ada menggunakan batu-batu alam lainnya. Budi Santoso telah menyelesaikan 23 lukisan akik. Lukisannya banyak ditawar,
mulai dari harga 3 juta hingga 15 juta rupiah. Namun Budi mengakui dirinya masih enggan untuk menjual, sehingga lukisan-lukisan akiknya masih disimpan sebagai koleksi pribadi. Dari Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Irwan Saragih mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.